Dia takut mobilnya konslet. Soalnya kan headlamp gini kan elektrikal ya masuknya. Iya, rentan ya. Ternyata pas kita lihat, kita masukin tangan ke fog lamp, dia nggak bikin relay. Pas kita buka pintunya, dalam mobil itu kabin udah ngebul posisinya. Asap. Asap semua. Oke, balik lagi di Gas Global Auto Speed. Nah, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai lagi, masih seputar otomotif. Tapi kali ini kita akan ngebahas soal perlampuan aftermarket. Tentunya kita hari ini ditemenin sama teman gue nih, Joses dari Rapid Auto Lights. Jadi dia punya toko lampu ya, Yes, bro ya. betul, bro. Udah berapa lama sih bro punya toko lampu? Mulai itu di tahun 2023 bulan Maret. 2023 udah jalan 2 tahun. Jalan 3. Oke. Nah, gue mau tahu nih sebenarnya lu ini kenapa sih memilih untuk jualan lampu-lampu aftermarket ini? Jadi ceritanya gini, gue ini awal mobil itu kan sebenarnya kendala itu kan nyetir malam gelap tuh. Cuman gue belum tahu tuh lampu tuh bisa diganti sebenarnya. Jadi ya kita pakai aja lampu bawaan standar mobil. Oke. Sampai temen gue ngajak main, coba yuk, kayaknya ini lagi rame nih ganti-ganti lampu segala macam. Ya udah gue pelajarin segala macam. Oh kayaknya gue mampu nih buat pelajarin. Akhirnya kita coba buka, kita coba jalan, ya nyampe sekarang. Sampai sekarang. Tapi emang itu sekarang itu kalau lampu aftermarket itu jadi kebutuhan atau masih kayak buat hobi-hobi aja sih? Sebenarnya dia ada segmennya masing-masing sih. Ada orang yang ganti buat kebutuhan. Kayak di toko nih misalnya ada customer datang, pasti gue tanya nih mau ganti lampu. Kira-kira kebutuhannya buat apa? Apakah malam berkendara kurang terang atau memang dia mau ikut kayak kontes-kontes segala macam. Kalau misalnya emang buat ganti lampu, emang kebutuhan, kita pasti tanya dia kendalanya apa nih? Misalnya malam gelap atau jarak pandangnya kurang jauh atau mau nyari yang jarak dekat aja, itu semua ada fungsinya masing-masing. Tapi kalau misalnya mau buat kontes, biasanya orang larinya ke RGB warna-warni, yang matrix yang jalan-jalan begitu, lampunya animasi segala macam. Nah itu ada segmennya masing-masing. Nah nih ngomongin soal bahaya nih ya, kan banyak orang yang di Indonesia ini terutama banyak yang modif aftermarket tapi takut. Banyak yang mau modif tapi takut. Dia takut mobilnya konslet. Soalnya kan headlamp gini kan elektrikal ya masuknya. Iya, rentan ya. Itu lu punya nggak sih kayak pengalaman atau kesulitan untuk biar nggak terjadi gitu loh? Oke. Kita kasih edukasi sedikit sama kita cerita sedikit ya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalian tuh mau modif mobil kalian kayak apapun, terserah kalian. Mau diganti kayak gimana pun terserah kalian. Cuman yang harus kalian pikirin safety. Safety itu paling penting, bro. Gitu. Iyalah itu. Safety paling penting. Nah, jadi gue pernah punya kejadian kayak gini. Jadi ada customer, dia habis ganti fog lamp lah. Dia ngakunya sih gantinya di bengkel motor. Ini kita tidak menjelekkan siapa-siapa ya, nggak jelekin siapa-siapa. Ini berarti di luar kerjaan lu? Di luar kerjaan gua. Beli barangnya juga bukan sama gua. Jadi dia datang ke toko, keluhannya semalam dia masang fog lamp, tapi cahayanya itu miring sama kerendahan. Jadi minta kita atur ulang. Oke. Beda sebelah. Miring sebelah. Dan cahaya rendah. Jadi malam-malam itu dia nggak pakai. Karena cahaya terlalu rendah, dia cuma nyalain bentar, miring dia matiin. Kita balik lagi masuk ke dalam buat ngetes dimnya nih aman atau enggak. Pas kita buka pintunya, dalam mobil itu kabin udah ngebul posisinya. Asap semua. Tapi ada api atau nggak ada api, asap. Jadi kita matiin semua, kunci kita cabut, lampu kita matiin, indikator instrumen cluster itu kedip-kedip dia posisinya. Udah konslet tuh ya berarti. Udah konslet. Ya. Kita cari tahu konsletnya kena bagian mana. Dan kenapa konslet. Jadi kita cabut, kita lihat, ternyata kenanya di kabel bodi mobil. Itu udah angus semua. Itu berarti Ngerembet dia. Jadi kabel kan panas kan. Nah, kita cari tahu kok bisa kena kabel situ. Ternyata pas kita lihat, kita masukin tangan ke fog lamp, dia nggak bikin relay. Dia langsung colok ke soket bawaan mobil. Gitu. Karena plug and play. Makanya kenapa gue nggak pernah nganjurin plug and play. Walaupun tulisannya ada plug and play. Jadi kadang plug and play ini lebih gampang
kelihatannya lebih gampang, Kelihatan tapi lebih gampang. ada Tapi resikonya ada juga. resikonya juga. Oke. Gitu. Jadi yang harus kalian pikirin tuh safety-nya juga, guys. Bukan cuma asal modif yang penting murah. Biayanya sih katanya dia ngerjain di bengkel motor itu cuma 150.000. Udah sama pasang. Udah sama pasang. Iya. Sama LED-LED-nya. Eh, Ini LED sorry. atau bilet? Ongkos kerjainnya. Ongkos Oh, kerjainnya itu ongkos. 150.000. Dia ganti bilet. Oh, dia ganti bilet. Dia ganti bilet gitu. Tuh, jadi dia ngejar murah, malah ujungnya keluar lebih banyak. Sama mobilnya kabel bodinya kebakar. Kira-kira habis berapa tuh kalau untuk ngebenerin? Gua nggak tahu ya, cuman kalau misalnya searching di part-part yang kena itu bisa kurang lebih kalau kita baca sekilas ya, tapi bisa jadi salah. 18 juta. Padahal dengan uang segitu masih bisa dapat kembalian, udah dapat barang yang lebih aman. Udah dapat barang yang lebih aman dan paling terang Dan paling bagus. gitu. Dan masih kembali. Gitu. Oke. Tapi lampu ini misalkan headlamp nih, itu beda-beda ya tipe. Beda-beda. Jadi kalau headlamp itu simpelnya gue bagi jadi 3 segmen. Yang pertama itu yang biasa kita sebut headlamps apa sih? Proyektor biled yang standar tuh. Terus yang kedua itu proyektor biled yang semi laser. Yang ketiga itu proyektor biled yang full laser. Nah ini gue ada bawa beberapa tipe juga nanti. Nah, gue pengen tahu nih, kalau yang laser sama yang semi laser sama ada yang standar. Nah, itu bedanya di mana? Maksudnya wattnya beda kah atau penerangannya beda lebih jauh atau enggak? Yang pasti dari secara watt beda. Terus dari dalam bahan-bahan yang dia pakai, mangkok-mangkoknya itu, jadi sistem biled itu kan dia main mantul kan. Jadi ada yang mangkoknya cuma 1 mantulnya, ada juga yang 2 biji. Nah itu beda-beda, fungsi juga beda-beda. Jadi beda dari 3 ini, ya pasti dari wattnya, terus dari keterangannya, terus dari jarak efektifnya juga beda. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita nih udah masuk musim hujan nih ya. Kadang kalau pakai lampu standar, itu kan apalagi kalau malam nih ya, kalau malam itu penerangan itu kayak kurang, walaupun udah LED nih ya, misalkan mobil-mobil zaman sekarang kan rata-rata udah pakai proyektor atau paling enggak LED multi reflektor itulah ya. Kalau buat hujan, lu ganti pakai bilet-bilet kayak gini nih, itu membantu banget nggak sih? Nah ini yang membedakan LED biasa atau mau multi LED atau mau apapun pokoknya LED ya, sama yang proyektor biled yang seperti ini. Jadi yang membedakan itu yang pertama pasti cahaya lebih tajam karena kan dia pakai lensa. Oke. Yang kedua dia ada sistem namanya cut off. Nah kalau misalnya kayak LED gitu kan pas kering kita nyetir, wih terang nih. Tapi kalau dari lawan arah kan pasti silo juga kan. Iya, benar. Nah kalau kita ganti biled yang pertama itu pasti nggak nyilauin lawan arah karena ada sistem cut off itu. Jadi ada batas cahayanya. Oh, dan jadi itu yang kalau misalkan kita nyalain dia lurus, ada lurus, garis. biasa garisnya warna biru tuh. Oh, Nah, iya. itu namanya cut off. Nah, jadi batas keterangannya. Nanti pas kita pasang juga kita atur tuh ketinggiannya tuh. Bisa diatur. Bisa diatur, pasti kita atur. Jadi jarak pandangnya tetap enak tapi lawan arah nggak silo. Oke. Terus yang kedua, biled-biled ini, headlamp ini kalau misalnya buat hujan, pasti kita tanya nih pertama ke customer, dia kebutuhannya mau buat hujan, mau buat keluar kota, kabut, atau misalnya mau buat dalam kota aja. Kalau dalam kota, biasanya sih orang-orang maunya tuh nyarinya yang putih susu warnanya. Nah itu ada yang namanya Kelvin, derajat warnanya. Oh, ada lagi tuh, beda lagi. Namanya Kelvin. Jadi kalau misalnya buat dalam kota, biasa kita nganjurin pakai 6000 Kelvin. Itu warnanya putih susu. Oke. Kalau misalnya orang-orang emang keluhannya kurang terang, terus misalnya hujan kabut, mereka ngedim itu nggak nembus, biasanya pecah gitu. Kita biasa nganjurinnya pakai yang 5700 Kelvin, 5500 sampai 5700. Itu warnanya agak warm white sedikit. Agak kuning. Hampir nggak kuning banget tapi di antara kuning sama putih. Putih itu 6000, biasa kalau misalnya agak kuning tapi masih masuk warm white sih, 5500 itu masih warm white. Cuman warnanya biasa orang sukanya itu yang 5700. Makanya biasa di pasaran tuh orang yang lebih rame ya, 5700 sampai 6000 Kelvinnya. 5700 sampai 6000. Nah, itu kalau dipakai hujan itu pasti aman. Gitu. Oke. Tapi sejauh ini ya, orang itu kalau di tempat lu deh, di tempat lu sendiri, itu banyakan kebutuhannya yang kayak gimana? Kalau di tempat gue rata-rata kebutuhannya itu
50-50 sih. Kalau misalnya biasa yang kayak bapak-bapak, mereka lebih demennya buat yang biar enak aja deh malam gitu, nggak usah pakai warna-warni Mungkin segala buat dalam macam. kota doang ya. Buat dalam kota. Tapi ada juga kebutuhannya misalnya yang kayak anak muda mau mulai usaha nih, dia harus nyari-nyari klien segala macam, keluar kota segala macam. Biasa mereka pakainya yang 5700 Kelvin ini yang agak warm white. Oke. Dan biasa mereka kan kalau misalnya tampilannya cuma ganti headlamp gitu doang, biasa aja nggak ada bedanya kan. Biasa mereka nambahin ornamen-ornamen warna-warni segala macam. Itu kan semua full setting dari aplikasi semua. Jadi mau kita matiin kalau lagi ketemu orang, mau kita nyalain pas kita lagi bawa sendiri, itu tetap bisa gitu. Karena Ini- semuanya full setting aplikasi. Sorry, ini yang bisa diatur pakai aplikasi itu maksudnya? Warna-warninya, Oh, yang tambahannya itu. Yang apa? RGB-nya segala macam Oh, gitu. Iya. Jadi kalau lagi pengen dimatiin bisa dimatiin. Bisa mau dinyalain bisa dinyalain. Terangnya mau di redupin warna-warninya Ada juga bisa, ya itu ya. diterangin bisa juga. Brightness-nya bisa Ya, itu. terus animasi-animasi mau diubah juga bisa. Oh, gitu. Oke. Nah, ini gue juga pengen tahu nih, kan mobil itu ada headlamp leveling. Mm-mm. Kalau pakai lampu aftermarket itu gimana? Lu masih bisa pakai nggak headlamp leveling standarnya? Maksudnya bisa dikonekin atau udah nggak bisa? Nanti pas kita pasang pasti kita kalibrasi buat kita kan pakai batok asli mobilnya tuh. Jadi batok standar mobilnya dalamnya itu kita ubah. Cuman kalau misalnya kita copot kan pasti mobil ngedetect kan. Ada Karena mobil sensor. sekarang udah pinter tuh, Ada ada sensor. sensor. Nah, kita pakai yang namanya anti error buat ngilangin sistemnya. Jadi bahasa simpel itu buat ngakalin kelistrikan mobil lah, Oke. tapi aman gitu. Oke. Komputer mobil, sorry. Kita ngakalin komputer mobil. Terus pas kita pasang pasti kita coba kalibrasi apakah dia punya leveling atas turunnya masih main. Ada juga mobil-mobil Eropa atau mobil kayak Land Cruiser namanya jadi kalau misalnya kita nyalain mobil nih, dia bisa gerak kiri Auto, kanan. itu AFS dulu, namanya, AFS. Nah, itu juga pasti kita coba. Kemarin kita udah pasang Land Cruiser, jadi dia ada AFS-nya, Harrier juga bisa. Tetap normal semuanya. Oke. Gitu. Nah, ini headlamp udah nih. Fog lamp. Kalau fog lamp juga sekarang itu modelnya proyektor atau masih Proyektor. pakai LED? Kita LED ada, proyektor juga ada. Nah. Gitu. Kalau menurut lu sendiri, LED itu kan sekarang juga udah terang-terang kan, maksudnya ada yang 100 watt ya, setahu gue ya, ada yang 100 watt. Betul. Itu mendingan pakai LED atau pakai proyektor? Gini, balik lagi tergantung budget dan kebutuhan. Kalau Oke. misalnya kita cuman pakai biasa aja, atau nggak kita pemasangan yang nggak mau, ada orang kan yang nggak mau diutak-atik kan mobilnya kan. Ya udahlah ganti LED aja, pemasangannya juga lebih cepet kan. Tapi resikonya ya itu lawan arah silau. Terus kalau misalnya ketemu hujan, pasti cahaya juga pecah karena pakai LED kan. Itu kalau pakai LED. Pakai LED. Tapi kalau misalnya kita ganti yang proyektor, yang pertama cahaya pasti lebih tajam. Hmm, Terus kalau misalnya hujan, kabut juga pasti lebih enak. Oke. Gitu. Yang ketiga, tampilan mobil juga pasti lebih bagus kan. Yang ya. keempat ini kalau proyektor yang bilet ini yang kita sediain ini, dia bisa ngedim juga. Jadi bisa nyala biasa, bisa ngedim ngikutin juga. headlamp juga. Betul. Ngikutin headlamp. Gitu. Itu satu warna. Ada satu warna, ada 3 warna, ada 2 warna. Kalau Kalau- satu warna dia warna putih aja. Kalau 2 warna dia warna putih sama warna kuning. Kalau 3 warna dia ada putih, kuning sama warm white. Fungsinya kalau warna kan kalau tadi yang headlamp itu kan ada yang putih sama ada yang warm white. Kalau fog lamp ini ada yang pure kuning. Ada yang pure kuning. Pure kuning ini kegunaannya Kegunaannya lebih ke cuaca-cuaca yang ekstrim. Jadi kalau Oke. misalnya kita pakai putih nggak tembus, kita pakai warm white nggak tembus, kita pakai kuning gitu. oke. Biasanya kisaran berapa watt kalau fog lamp itu? Kalau fog lamp itu yang ada di pasaran ya, kurang lebih itu mulai dari 35 sampai high beamnya mungkin 70 lah. 70 watt. Iya. Tinggi ya? 70 watt. Tinggi. Gede ya? Nah, itu kan pasti kita harus ganti dan elektrikalnya itu kan pasti berbeda dong sama standar punya. Iya, benar. Biasa kita tarik lagi kabel sendiri. Jadi kita bikin kabel sendiri lagi, kita nggak pakai kabel urut asli mobil. ulang. Betul. Walaupun fog lamp yang ada di pasaran ini semuanya bisa PNP masangnya, tapi kita pasti nggak pakai kabel asli mobil. Jadi kita bikin lagi pakai relay set namanya. Oke. Gitu. Jadi untuk meringankan beban mobil lah, beban kelistrikan mobil gitu. Oke. Dan pasti lebih aman juga.
Nah, nih ngomong-ngomong soal aman nih. Kan kebanyakan yang ada di Indonesia nih ya, banyak orang-orang itu yang udah ganti lampu aftermarket atau apapun itu, yang pokoknya segala aftermarket itu dia itu konslet tiba-tiba dan menyebabkan mobil itu sampai kebakar. Awalnya kebakar kecil, tiba-tiba nyebar. Nah, itu solusi dari lu gimana? Kan lampu nih lumayan agak krusial ya, maksudnya Ya, part yang risky ya. krusial ya, di luar audio ya. Iya benar. Itu kalau dari lu sendiri gimana? Kalau kita pasti yang pertama kita lihat dulu dari cara pemasangannya. Mm-mm. Kedua, kita lihat dulu dari bahan-bahan kabel yang kita pakai. Kalau dari cara pemasangan, bisa dicek lah di IG kita selalu update pemasangan kita. Kalau dari kabel-kabel, semua bisa dicek sendiri. Kabel semua kita pakai yang namanya AWG, kabel AWG. Jadi kabel AWG ini bisa dicek kualitasnya, dan harganya juga pasti lebih mahal karena kualitasnya juga bagus. Jadi kabel AWG ini ada banyak tipe nih, ada AWG 18, 17, 16, itu semua kita ukur tuh bebannya berapa, baru kita pakai kabel AWG berapa, gitu. Jadi semua itu bukan asal pakai, pasti ada hitungannya semua. Gitu. Sama dari kualitas dia punya sekun kabelnya, terus dari dia punya relay itu juga ada relay dari mahal sampai murah. Beda-bedanya mungkin dari casing sama ya, cuman relay itu dia punya beberapa jenis. Ada yang dari bebannya enteng sampai yang beban buat ngangkat watt berat. Makanya biasa ada yang namanya relay set biasa sama high power relay set gitu. Oh, beda tuh ya? Beda. Tapi kalau kita pukul rata semua, kita pakai high power relay set semua. Jadi biar aman. Dari kualitas sekring, semua itu ada kualitasnya juga. Itu kalau yang high power relay set itu untuk yang masangnya misalkan headlamp sama fog lamp doang, atau nanti mau tambah-tambah? Kalau kita pukul rata. Pukul rata? Kita pukul rata, jadi semua kita pakai high power relay set gitu. Jadi biar barang lebih awet, cahayanya bisa lebih maksimal, tapi yang pasti tidak memberatkan beban mobil lah gitu, kelistrikan mobil. Tadi lu bilang ada memaksimalkan cahaya. Itu pengaruh juga berarti dari relay? Walaupun kalau misalnya kita lihat nggak terlalu signifikan ya, tapi itu pengaruh. Sebenarnya ada pengaruhnya. Karena gue pernah nyoba, kita fog lamp, kita colok langsung ke mobil, sama kita sambung ke relay, itu jauh lebih terang. Kalau misalnya kita pakai relay. Itu biar nggak boros aki juga nggak kalau pakai relay? Kalau misalnya boros aki sih sebenarnya enggak ya, kalau kita ngomong pemasangannya benar ya. Cuman kan misalnya kalau misalnya kita masang PNP gitu, dia kan masuk langsung ke kelistrikan mobil kan. Benar. Dan misalnya sebenarnya bawaan mobil itu ada relay. Jadi fog lamp pun sebenarnya bawaan mobil ada relay. Cuman bawaan mobil itu kan paling berapa watt kan? Ya, standar. Dan kalau misalnya kita ganti proyektor kan wattnya pasti lebih gede. Dan lebih gede jauh ya itu ya? Dan lebih gedenya jauh. Jadi better kita ganti. Tapi kita pakai relaynya yang high power, biar seandainya nanti ke depannya mau ganti fog lamp atau misalnya mau nambah mini proji, dia nggak mau nambah relay misalnya, nanti bisa disambungin. Gitu. Jadi meminimalisir cost customer juga lah untuk kedepannya gitu. Nah, ini barusan lu ada ngomong mini proji nih. Itu apa sih bedanya sama headlamp, fog lamp? Jadi bahasa simpelnya gini, misalnya ini mobil kita nih, misalnya ini mobil kita. Jadi ada headlamp itu yang di atas, fog lamp itu yang di bawah, mini proji itu yang kecil-kecil, biasa orang masang di grill gitu. Iya, banyak tuh biasanya orang nambah-nambah. Biasanya kalau yang nggak mau ribet, nambahnya itu doang ya? Nambahnya mini proji, karena mini proji nggak butuh bongkar headlamp, nggak butuh bongkar dia punya mika segala macam. Jadi tinggal kita pasang, kita atur, kita kunci dia punya tinggi, pakai kita ada lem khususnya lah, ada bracket sama kita ada lem khususnya lagi. Terus sama fog lamp di bawah kan. Jadi ini bahasa simpelnya, ini mobil headlamp itu jarak efektifnya misal segini nih. Fog lamp itu jarak efektifnya lebih pendek segini. Mini proji itu ngisi di belakang fog lamp. Jadi kalau misalnya kita ganti semua dari jarak dekat sampai jauh ini keisi semua. Nah pasti pernah kan ketemu di jalan yang dia nyalain mini proji tapi silo. Iya. Pernah kan? Pernah. Itu kemungkinan dua. Pertama dia pakai mini proji yang nggak ada cut off-nya. Ada juga yang nggak ada cut off? Ada yang nggak ada cut off-nya. Yang kalau kita cek di pasaran harganya cuma 200-300 ribu. Nah itu pasti nyiloin orang tuh. Terus yang kedua, levelingnya itu nggak diatur. Jadi mini proji jarak segini, dia mau bikin kayak headlamp. Dia dongakin naik. Begini. Pasti silo. Untuk nyampe sininya nih pasti silo. Begitu juga dengan fog lamp. Fog lamp jarak efektifnya segini, dia mau bikin jadi kayak headlamp.
dia dongakin naik, silo pasti. Makanya kalau di tempat kita pasang pasti ada papan levelingnya tuh. Buat tahu, biar Iya, tahu. pasti kita ukur. Kira-kira kalau misalnya misalnya kita sebut mobil, misalnya yang paling umum Innova misalnya. Innova, fog lamp-nya, misalnya kita atur nih, jarak efektifnya berapa, tingginya berapa gitu. Untuk headlamp, tingginya berapa, untuk Mini Proji tingginya berapa. Jadi pengendara di dalam jarak pandangnya masih efektif sesuai, tapi untuk lawan arahnya tetap ngasih lau. Gitu. Oke. Gila ya, berarti sekarang teknologi makin Parah. canggih ya. Canggih. Dan sekarang lampu emang kalau aftermarket terang-terang banget ya. Betul. Sebenarnya terang-terangnya banyak, tapi balik lagi ke kualitas juga harus kita pikirin. Oke. Nah, ini nih terakhir. Kalau buat lu tips nih buat orang-orang yang mau ganti lampunya aftermarket, itu pilihannya lu kasih pilihannya yang mana? Kita pasti pertama nanya dulu kebutuhannya apa kan. Terus yang kedua, jadi headlamp fog lamp Mini Proji ini tipenya banyak sekali. Oke. Mau nyampe 10 pun ada sebenarnya tipenya dari berbagai merek ya. Walaupun kelihatannya mirip. Nah, Tapi yang membedakan? Yang membedakan pasti yang pertama brand kan, beda-beda. Terus yang kedua itu dia punya watt. Terus yang ketiga itu dari teknologi-teknologi yang lampu itu punya. Yang tadi yang misalnya non laser atau apa segala macam itu. Pas kita tanya nih, terus yang paling penting itu budget, bro. Oke, gitu. ya itu paling penting. Itu paling penting. Itu paling penting. Karena kalau udah ada budget itu jauh-jauh. Kalau gitu. udah ada budgetnya ketahuan kan enak ya, kita Iya, benar. buat Kita bisa kasih kasih ke customer-nya tuh lebih gitu. enak. Oke. Cuman kalau harga range di kita, kebetulan kita juga lagi promo nih sama Akhir Tahun. Nih buat yang ini paling penting nih. Ini Desember, Natal, pasti ada promo nih. Iya, kalau harga-harganya nih kita cek ya. Harga-harganya kalau untuk headlamp itu kita mulai di harga 1,8 udah sama pasang. 1,8 itu udah terima jadi. Ya? Udah terima jadi. Itu headlamp. Headlamp. Oke. Kalau misalnya fog lamp kita mulai dari 1,650. Udah sama pasang. Terima jadi juga. Terima jadi juga, udah sama relay yang tadi kita jelasin juga, segala macam udah dapat semua, udah include. Kalau misalnya Mini Proji nih dari 1,2 udah sama pasang. Udah sama pasang. Itu Mini Proji satu mata, semua barang udah ada cut-off-nya. Jadi tidak akan menyalakan lawan arah. Dan barang-barangnya juga semua bergaransi, kita yang cover semua. Berapa lama kalau untuk garansi? Kalau garansi tergantung dari brandnya. Ada yang 2 tahun, ada yang 18 bulan, ada yang 1 tahun. Gitu. Lumayan ya? Iya. Lumayan. Dan kalau misalnya ada kenapa pun, tinggal kontak kita aja, pasti kita kerjain. Nggak ada biaya. Semua di cover. Gitu. Oke. Nah, gila. Itu emang dunia lampu nih sekarang lagi mantap, lagi ngetren banget. Jadi ya, thank you banget sebelumnya. Oke, thank you. Udah mau sharing-sharing terkait itu. Jadi buat kalian yang mau pasang lampu bisa nih ke Joses atau nama tokonya Rapid Autolight. Rapid Autolight kita di Ruko Metro Permata. Metro Permata Karangtengah. Betul. Karangtengah. Jadi buat kalian yang nyari-nyari lampu, yang mau modifikasi atau mau ikut kontes, bisa banget ganti lampunya di Rapid Autolight. Sekian itu obrolan kita hari ini. Tetap saksikan terus Global Auto Speed. Sampai ketemu di video berikutnya.